suku bangsa dan hubungan antara suku bangsa. Kita mempelajari tentang suku bangsa dan hubungan antar suku bangsa dalam masyarakat majemuk Indonesia. Bagi polisi dan pemolisiannya tentu berkaitan dengan masalah keteraturan sosial. Pada konteks kali ini kita akan mencoba mendiskusikan apa yang berkaitan dengan konflik atau sesuatu yang kontraproduktif atau karena perebutan sumber daya yang berdampak kepada hal-hal yang boleh dikatakan terjadinya suatu konflik. Kalau kita melihat bahwa di era digital, era revolusi industri 4.0, boleh dikatakan ada beberapa hal atau konflik atau permasalahan atau hal yang kontraproduktif ini dibuat atau by design atau memang dirancang begitu. Nah, polisi kira-kira menghadapi permasalahan yang by design ini harus seperti apa? Konsep dan konteks pemahaman akan masyarakat, corak masyarakat dan kebudayaannya ini sangat penting. Pemahaman tentang suku bangsa dan hubungan antara suku bangsa ini juga sangat penting. Karena konteks pengemasan atas isu yang disampaikan atau ditabur atau boleh dikatakan untuk memancing opini publik, ini kemasannya pada primordial. Konteks-konteks primordial ini akan terus digoreng gitu ya, disampaikan, akan terus menjadi suatu bahan hembusan isu-isu yang dapat menimbulkan suatu solidaritas atau bahkan untuk melegitimasi era post-truth ini sangat kental. Nah, disinilah tentu pemahaman akan masalah sumber daya, perebutan pendistribusian sumber daya, perebutan dalam mengeksploitasi sumber daya ini juga menjadi sangat penting, dan juga harga diri. Karena biasanya ini setelah ada isu, misalnya isu ketidakadilan, isu diskriminasi, isu korupsi, isu-isu kesusahan, kemiskinan, kesedihan, kemanusiaan ini bisa dikemas dengan sedemikian rupa sehingga dapat memancing atau menimbulkan suatu opini publik. Nah, di sini nanti akan berkembang menjadi labeling, melabel. Nah, melabel ini bisa saja dengan mulai menyalahkan, menghakimi, atau membuat sesuatu orang yang boleh dikatakan menjelek-jelekan hingga pada kebencian. Nah, tatkala sudah pada kebencian ini kembali, ini sudah sebenarnya hate crime. Ini sudah kejahatan karena menunggu trigger atau boleh dikatakan pemicu untuk terjadinya konflik sosial yang begitu luas dan menyebar, dan ini tentu biasanya dimulai dari konflik-konflik perorangan. Nah, konteks seperti ini tentu bagaimana polisi melalui pemolisiannya dengan corak masyarakat seperti ini, pemahaman akan keamanan dan rasa aman ini sangat penting. Kepekaan terhadap masalah-masalah isu yang dibahas, isu-isu yang muncul dalam media atau sesuatu ini juga sangat penting. Karena analisa-analisa ini bisa melihat algoritmanya, melihat polanya, apa yang akan dicapai beyond. Karena salah satu kita belajar selain membuat pengkategorian, juga perlu membuat suatu upaya berpikir secara holistik, berpikir model untuk memahami makna di balik gejala fakta atau suatu fenomena. Nah, di sini tentu kita bisa melihat apa sebetulnya yang berkaitan dengan isu yang dihembuskan ketika berulang. Walaupun itu singkat, karena era digital ini boleh dikatakan itu information flash gitu ya, seperti kilat aja, trap gitu. Nah, tapi ketika dilakukan berulang dan terus-menerus pada frekuensi yang sama, ini pasti ada sesuatu ya makna di balik itu. Nah, tentu polisi harus peka. Konteks pemahaman atas intelijen ini untuk inputting data, menganalisa, menghasilkan suatu produk yang berupa algoritma dalam bentuk prediksi, antisipasi, solusi yang kita bisa melihat melalui algoritma. Ini kita bisa membuat suatu langkah-langkah harus berbuat seperti apa untuk preemptif, preventif, represif, bahkan rehabilitasi. Karena konteks ini tentu yang by design ini juga akan melibatkan banyak pihak dan ini kompleks tentu.
Sehingga tatkala sistem data, sistem analisa, dan sistem algoritma ini kita tidak bisa mengembangkan atau tidak bisa menangkap isu primordial ini, tentu akan bisa terlambat atau bahkan semacam fire brigade policy. Nah, by design ini tentu memahami makna atau tujuan, kaitannya tentu dengan sumber daya, kaitannya dengan perebutan, pendominasian, pengeksploitasian, bahkan hingga pendistribusian sumber daya ini semua diperebutkan. Nah, pada isu-isu ini tentu akan muncul premanisme. Ini juga akan menjadi sesuatu yang boleh dikatakan menjadi salah satu trigger juga. Mereka akan ngompor-ngompori. Kelompok-kelompok ini ya dengan boleh dikatakan melakukan kekerasan fisik, kekerasan simbolik yang membuat kliennya ini terpaksa mau tidak mau mengikuti apa yang diinginkan atau yang dimau. Konteks pemolisian ini tentu harus berpikir secara intelijen. Kemudian berpikir bagaimana preemptifnya, bagaimana preventif, bagaimana menggalang soft power dan smart power, mengcounter isu, menyadarkan, bahkan boleh dikatakan membongkar apa sebenarnya yang ada di balik itu. Nah, tentu dengan memahami konteks dan konsep suku bangsa dan kesuku bangsaan, maka kita bisa memahami bungkusan-bungkusan primordialisme ini. Sehingga polisi selalu bisa proaktif dan problem solving dalam menangani segala permasalahan yang kontraproduktif atau yang merusak atau mengganggu keteraturan sosial sekalipun yang by design.